Bapa dalam sorga, hari ini kami bersyukur karena kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kami yang ada di gereja maupun kami yang menyaksikan di dalam live streaming, tapi kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul dengan alasan ada di dalam namamu, maka engkau pasti hadir dan engkau pasti melakukan perkara yang besar. Di mana kami berada, kami percaya mujizatmu bisa terjadi di situ. Dan kami bersyukur karena firman-Mu akan menjadi tuntunan bagi perjalanan hidup kami yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau segera datang dan dunia hari-hari ini semakin gelap. Kami tidak tahu harus berbuat apa, tetapi kami percaya dengan tuntunan firman Allah, maka kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang kuat, yang tangguh, tidak mudah menjadi khawatir dalam kehidupan ini. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu mau melakukannya, dan juga kami mau menjadi orang-orang yang kuat di akhir zaman ini sampai kedatangan-Mu kembali. Terima kasih Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali hari ini kita bisa beribadah kembali, sebab Alkitab katakan setiap kali kita datang beribadah, maka kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Berkat itu bukan hanya firman Allah, saudaraku. Kalau saudara membaca dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, di sana dikatakan bahwa kita harus beribadah kepada Allah. Dan Allah akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan Dia akan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Jadi saudara, kita harus beribadah apapun kondisinya. Yang mau katakan amin? Amin. Yang mau katakan haleluya. Jadi ini adalah harga mutlak, saudara ya, harga yang mutlak. Saya beberapa bulan ini tidak terlalu padat khotbah saya. Karena apa? Karena ada beberapa banyak gereja. Ya sebenarnya jadwal saya sudah padat sampai akhir Desember. Tiap minggu saya dan Hana berbeda gereja, tetapi karena kondisi ini maka ada yang live streaming, ada yang rekaman, ada yang kami kirim lewat video dan seterusnya. Tetapi ada banyak hal yang ada kalanya kami juga pagi tidak ada kegiatan apa-apa, tapi malam kami selalu ada kegiatan ibadah keluarga. Maksudnya ibadah keluarga yaitu keluarga saya, keluarga Koko, cici saya 4 orang. Kami beribadah bersama keponakan dan sebagainya. Ada jemaatnya 30. Nah, jadi dengan corona ini keluarga besar dari Mama itu kumpul lewat Zoom. Satu keluarga di Bandung, 3 keluarga di Lampung, 3 keluarga lagi di Jakarta. Jadi kami kumpul lewat Zoom. Nah, saudaraku, setiap pagi kami bisa berdoa bersama, beribadah bersama. Ya, Hana, Alfian, dan saya. Jadi ibadah ini tidak boleh saudara tinggalkan. Yang mau katakan amin. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita, saudaraku, bahwa kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Katakan dekat dengan Tuhan. Nah, ini penting sekali, saudaraku. Ini penting sekali. Mungkin saudara melihat corona ini dari sudut pandang ekonomi, ya, memang kita menghadapi banyak kesulitan dalam hal ekonomi. Kalau saudara bicara dari sudut pandang kesehatan, memang corona ini sangat mengkhawatirkan, gampang sekali menularnya. Tetapi jangan takut kalau kita pakai masker, kita cuci tangan. Satu lagi apa? Atur jarak. Atur jarak. Jadi satu dengan yang lain, ya, jaraknya, makannya dan sebagainya itu harus satu jarak, dan hindari kerumunan. Jadi nggak usah khawatir juga. Itu dari patokan kesehatan. Tapi pandangan dari Alkitab apa sih yang kita bisa lihat dengan corona ini? Saya melihatnya seperti ini karena saya sebagai pendeta, saudara ya. Saya melihatnya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mengajak anak-anaknya untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan kemudian orang-orang yang selama ini nggak peduli tentang Tuhan, akhirnya mereka menjadi bertobat. Mereka peduli akan Tuhan. Mereka sembahyang. Keluarga-keluarga yang sibuk, papa sibuk, mama sibuk, anak sibuk hari-hari ini, saudaraku, karena mereka kerja di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah, akhirnya sekarang ini ada terjadi kebangunan rohani yang besar yang kita tidak bisa menceritakannya secara luas, yaitu apa? Terjadinya mesbah keluarga. Dulu sulit gereja bicara tentang mesbah keluarga, sulit dikerjakan, sibuk Pak, pulang jam 6, jam 7 macet Pak, dan sebagainya. Sekarang dengan kerja di rumah, sekolah di rumah, macetnya di mana? Taruhlah sibuk juga, tetapi seminggu bisa
sekali dua kali ada mesbah keluarga. Jadi saudaraku, Tuhan sedang menarik hati anak-anak Tuhan hari-hari ini untuk hidup dekat dengan Tuhan. Bersyukurlah saudara yang hari ini datang dan yang melihatnya dari live streaming acara ini, ibadah ini, saudara hidup dekat dengan Tuhan. Yang bersyukur katakan amin. Nah, sekarang kita akan lihat mengapa kita harus dekat dengan Tuhan, ya. Mengapa kita harus dekat dengan Tuhan dan bagaimana kita terus-menerus dapat membangun hidup dekat dengan Tuhan. Saudara buka bersama saya dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73, Mazmur pasal 73, saudaraku, kita mau mulai dengan membaca ayat 23. 73 ayat 23, jadi gampang diingat saudara ya. Mazmur 73 ayat 23. Mazmur 73 ayat 23. Yang siap, mari kita baca sama-sama Alkitab ini. 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. Dikatakan oleh pemazmur, tetapi aku tetap di dekatmu. Saudaraku, pemazmur ini merindukan untuk terus-menerus dekat dengan Tuhan. Saya berdoa kiranya jemaat di sini punya tekad yang sama, terus-menerus dekat dengan Tuhan. Amin. Mau dekat sama siapa lagi sekarang ya? Sekarang ini atur jarak, saudara, nggak bisa dekat-dekat. Kecuali saya orang buta, harus dekat. Karena kalau nggak dekat, saya nggak dituntun. Kalau nggak dituntun, hanya ke kanan, saya ke kiri, nggak nyampe pagar sih, kan gitu saudara ya. Jadi saudaraku, kita harus dekat sekarang ini dengan Tuhan, ya kan? Dekat dengan Tuhan. Itu bukan lagi hal yang pilihan, tapi hal yang mutlak, saudara. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Saudara baca ayat yang pertama dari Mazmur 73. Ya, Mazmur 73 ayat yang pertama. Ini Mazmur Asaf, saudara ya, Asaf. Nah, saudara, ayat selanjutnya berkata begini: sesungguhnya Allah itu baik. Allah itu baik. Jadi kalau kita dekat dengan Allah yang baik, maka kita pasti akan diberkati. Amin. Allah kita baik. Baru ucapkan dengan saya, Allah saya baik. Allah saya baik. Amin. Jadi kalau kita dekat dengan yang baik, maka kita pasti akan menikmati kebaikannya. Bahkan kita akan mengalami satu transfer dari karakter kebaikan dia itu, saudara ya. Jadi kita harus dekat dengan Allah yang baik itu. Senang gak sih sama jalan-jalan sama orang yang baik? Oh senang, saya jalan sama Pak Kennedy senang. Kenapa? Suka ditraktir. Amin. Dia baik saudara, nggak susah keluarin duit. Amin. Ya, jadi saudaraku enak. Apalagi sama Pak Philip lagi. Wah, luar biasa saudara ya. Ya, dengan Pak Philip juga enak. Saya dari muda udah kenal dia. Sekarang juga masih muda Pak Philipnya. Sebenarnya saya agak tua dikit, kan saudara ya. Nah, jadi saudaraku, kita senang. Nah, dekatlah dengan Allah yang baik. Jangan dengan Allah yang tidak baik, dengan Allah yang patung, dengan Allah yang kita sebut berhala, saudara, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang baik. Kemudian saudaraku, mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Ayat yang ke-27. Saudara perhatikan. Mazmur 73 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama lagi di situ. 2, 3. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan padamu akan apa? Binasa. Stop. Nah, kalau jauh dari Tuhan akan binasa. Berarti kalau kita dekat dengan Tuhan, kita hidup yang kekal. Saudara mau binasa atau mau hidup yang kekal? Kalau jauh pasti binasa, tapi kalau dekat beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, saudara tetap hidup dekat dengan Tuhan, supaya saudara tahu rancangan Allah, bahwa Allah mengasihi kita dan Dia rindu kita semua tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Susah sedikit di dunia nggak apa-apa, nanti kita hidup sekekal bahagia di sorga. Amin. Tapi ya tentunya jangan juga susah lah. Kalau kita bisa hidup enak bahagia di dunia, itu lebih baik. Amin. Nah, jadi ini yang penting. Dan saya ingat lagi saudaraku, kemarin saya baru dengar berita dari Amerika. Ada berita dari Voice of America, saudara, saya dengar di radio sementara saya lagi olahraga. Saudaraku, rupanya orang Amerika sekarang ini bisa menabung uang banyak banget. Kenapa? Mereka banyak menghindari restoran, menghindari beli baju, menghindari mall. Jadi uangnya banyak. Coba saudara lihat teman kiri kananmu, nggak usah ditoel karena jaraknya 1 meter, bilang uangmu banyak ya.
Tuh, istri saya, saudara, sekarang ini pagi siang sore masak sendiri. Masak sendiri, dia kan masak sendiri lebih murah daripada belanja di restoran kan. Nah sisanya di mana? Ditabung. Ya kan? Jadi segala sesuatu ada dampak positifnya juga, saudaraku. Jadi saudaraku, kita bisa melihat rencana Allah ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Saudara nggak akan tahu rencana Allah untuk membawa hidup kita dunia ini dan seterusnya kalau kita nggak hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. No, ketika dia diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk membuat bahtera, karena apa dia? Karena dia hidup dekat dengan Tuhan. Alkitab katakan dia bergaul dengan Allah. Sehingga Allah berfirman kepadanya, dia ceritakan bahwa 100 tahun lagi bumi akan dimusnahkan dengan air bah. Kenapa kurang lebih 100 tahun lagi? Karena membuat bahtera itu makan waktu 80 sampai 100 tahun. Nah, sebelum kejadian, berarti 100 tahun sebelum kejadian, Allah sudah bicara sama Nuh. Ada sesuatu yang akan terjadi 80-100 tahun ke depan. Aku akan kirim hujan 40 hari 40 malam. Jadi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan mendengar, akan mengetahui ya rancangan-rancangan Allah ke depan, sehingga kita dapat jalani hidup dengan tenang. Yang mau katakan amin. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana saya bisa membangun hidup dekat dengan Tuhan dan terus menerus hidup dekat dengan Tuhan? Saudaraku, yang pertama, kita baca ayat yang kedua. Bani Asaf ini bicara tentang dunia ini yang licin, saudara. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 73 ayat 2. 2, 3. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Saudaraku, jadi dengan kata lain bahwa dunia ini licin. Nah, pemazmur ini, saudaraku, dia bicara ini karena apa? Dia melihat orang-orang yang melakukan hal-hal yang jelek, yang buruk, yang gak baik, kok diberkati. Tentunya kita tidak tahu siapa yang berkati, tapi kita melihat Bani Asaf ini melihat bahwa hidup mereka kok enak, kok kita yang percaya sungguh-sungguh gak enak. Nah, dia bilang hampir tergelincir. Maksudnya apa? Hampir saja dia marahin Tuhan, hampir saja dia ninggalin Tuhan. Nah, dunia ini, saudaraku, hari-hari ini pun ada banyak hal-hal yang bisa menjebak kita untuk ninggalin Tuhan. Ada banyak orang kecewa. Kenapa sih saya yang sudah setia sama Tuhan saya akan alami PHK? Kenapa sih kok saya yang setia sama Tuhan, papa mama saya mati karena corona, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak hal hari-hari ini terjadi, saudara. Dan kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, maka kita bisa tergelincir di dalamnya. Apalagi kalau kita bicara tentang kitab Injil Matius, sebelum kedatangan Tuhan akan ada masa penampian. Apa itu penampian? Penampian seperti ibu-ibu kalau memisahkan beras dari gabah. Tuhan Yesus akan memisahkan ilalang dari gandum. Tuhan Yesus akan memisahkan domba dari kambing, saudaraku. Di gereja ada nggak domba kambing? Ada. Di gereja ada nggak ilalang gandum? Ada. Tapi Tuhan bilang tunggu. Murid-murid bilang udah tebang aja tuh ilalang. Tuhan bilang jangan, nanti gandumnya kena. Udah biarin aja dia tumbuh dulu. Nanti kalau sudah masa panen, baru kita pisahkan ilalang dari gandum. Nah, saudaraku, kita harus mengerti ini. Dunia hari-hari ini licin, saudaraku. Kita perlu kekuatan Tuhan. Makanya di dalam ayat 23 tadi, dalam Mazmur pasal 73 ayat 23, di sana dikatakan aku 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Hari-hari ini, saudaraku, kita perlu tangan Tuhan yang megang kehidupan kita. Amin. Kenapa kita perlu tangan Tuhan? Karena tangan Tuhan, tangan yang kuat, saudara. Tangan Tuhan, karena dia kekal, maka tangannya juga kekal. Suami kita kuat, betul, tapi suatu hari bisa mati. Istri saya kuat, Pak. Kalau ngangkat 100 kilo kuat, betul. Tapi istri juga bisa mati.
Coba lihat teman kiri kananmu, bilang, kamu pasti juga mati. Loh, saudara, apa saudara yakin saudara nggak mati? Kita semua bisa mati. Nah, kalau kita berharap kepada yang bisa mati, kekuatan apa yang bisa kita andalkan? Ya kan? Kekuatan apa yang saudara bisa andalkan sama orang yang bisa mati? Tapi tangan Allah, dia kekal. Kalau dia pegang kita, maka kita kuat. Yang mau katakan amin? Apalagi kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Mari buka dengan saya dengan cepat. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama saudara ya. Dikatakan di sana 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap, tetapi yang tetap hidup selamanya siapa? Orang yang melakukan kehendak. Dunia ini sedang lenyap. Matius 24 ayat 35 mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Saudaraku, dunia ini sedang lenyap. Saya banyak kasih ilustrasi begini. Kalau saudara mau makan bakmi, saudara ya, kemudian saudara datang dan saudara bilang sama tukang bakmi, Pak, saya mau beli bakmi, belikan cepat, saya udah lapar. Tukang bakminya bilang begini, maaf bu, bakminya beracun. Saudara jadi beli nggak? Jadi beli nggak? Kenapa nggak beli? Kata siapa? Kenapa saudara percaya? Kenapa saudara percaya? Karena tukang bakmi itu yang masa sama tukang bakmi yang buat bakmi kita bisa percaya, sama Tuhan yang buat langit dan bumi kita nggak percaya? Tuhan bilang apa? Yang membuat langit dan bumi, dia bilang apa? Dunia ini sedang. Makanya nggak heran ada corona. Kenapa namanya corona? Karena kalau dia pakai namanya Copilit nggak bagus. Tersinggung orang-orang Pagarsi, ya kan? Namanya corona, saudara ya. Istrinya namanya Cirona, mbaknya namanya Mbak Rona, saudara ya. Jadi saudaraku, nggak heran ada tsunami, nggak heran ada keanehan-keanehan di dunia ini, karena dunia ini sedang. Mama saya bilang begini, dunia ini udah tua, makanya batuk-batuk. Batuk-batuk apa? Gunung meletus kiri kanan. Dia bilang batuk. Tapi udahlah, nggak usah bicarain mama saya sudah meninggal, ya kan? Jadi saudaraku, hanya tangan Tuhan yang kita bisa andalkan dalam hidup ini. Saudara mau andalkan siapa? Dunia sedang lenyap. Saudara mau andalkan manusia, manusia juga sifatnya hanya Tuhan, kekuatan yang bisa kita andalkan. Yang mau katakan amin? Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Tuhan? Yang kedua, saudaraku, kita baca ayat 22. Kita harus menyadari bahwa kita ini dungu. Keras juga nih ayat ini, saudara ya. Mazmur 73:22. Yuk kita baca. 2, 3. Aku dungu dan tidak mengerti seperti. Bahasa Bandungnya apa kok pilih? Dungu. Goblok. Goblok ya? Bukan songong kan? Goblok. Dungu. Orang Betawi mah bilang dongo. Kita ini dungu, sudah tidak mengerti. Seperti hewan di hadapan Tuhan. Kenapa kita ini dungu? Kenapa kita nggak mengerti? Yang pertama, kita harus sadar kita ini manusia terbatas. 1 jam lagi mau jadi apa kita juga nggak ngerti. Ya kan? Saya bukannya sombong, saudara ya. Bulan Januari saya diundang ke Australia. Langsung kami bikin visa, kami beli tiket dan sebagainya. Si Koko datang. Corona datang. Udah pesawat tidak boleh terbang ke Australia atau kemana-kemana. Wah, susah sekali. Boleh ke Australia, tapi sampai Australia langsung dikarantina. Loh, kita di Australia KKR 2 minggu, di karantina 2 minggu, sama aja, lebih baik tidur di rumah. Nggak ngapa-ngapain. Akhirnya kita pindahin ke Desember. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Ya kan? Karena
kita dungu, kita terbatas, saudara. Saudara harus tahu, kita sepintar apapun, kita sehebat apapun, kita sekuat apapun, kita sekaya apapun, kita tetap manusia terbatas. Banyak orang kaya mati karena corona. Uangnya tidak bisa menyembuhkan corona. Uang yang nggak bisa nyokok corona. Karena si kokok nggak mau disokok. Ya kan, saudara? Jadi saudaraku, hari-hari ini kita harus sadar kita terbatas. Maka tidak ada pilihan lain, kita harus hidup dekat dengan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Ini harus ada, saudaraku. Dan kalau bicara tentang domba, saudara ya, hewan di hadapanmu. Nah, kalau Alkitab seringkali munculkan domba. Domba itu binatang yang tidak tahu ada musuh apa enggak. Boleh sebut binatang yang dungu. Dia hanya berjalan mengikuti suara tongkat gembala, saudara ya. Nah, hari-hari ini mari kita ikuti perintah Tuhan, saudara. Apa maksudnya? Saudara lihat ayat 24, Mazmur 73. 73:24. 2, 3. Dengan nasihatmu engkau dan kemudian engkau. Jadi kita dituntun hari ini bukan oleh tongkat, tapi dituntun oleh nasihat. Nasihat itu apa? Firman Tuhan. Amin. Saudara, banyaklah dengar firman Allah, banyaklah baca firman Allah. Itulah tuntunan hidup kita, saudara. Amin. Amin. Tuntunan hidup kita itu firman Allah. Tuhan akan arahkan hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa dituntun? Ya, dekat sama Tuhan. Saya bisa dituntun sama Pak Kennedy karena saya dekat sama dia. Kalau saya mau dituntun sama dia, saya bilang enggak, saya nggak mau dekat sama kamu, nggak bisa dituntun, saudara. Ya kan? Jalan sendiri-sendiri namanya. Kalau istri di depan, laki di belakang, itu pawai. Nah, jadi saudaraku, namanya dituntun itu pasti dekat. Apalagi kau pilih waktu pacaran kan, wah, bukan dituntun lagi, dirangkul, dempet. Sekarang mah corona nggak boleh, kan gitu ya, saudara ya. Tapi kau pilih terus, enggak, saya nggak enak bilang Pak Kennedy, saudara ya. Bisa nggak dijajarin nanti siang. Nah, jadi saudaraku, kita harus mengerti ini. Kita harus dituntun oleh nasihat Tuhan. Apa itu? Firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi di masa corona ini, mari banyaklah waktu untuk baca Alkitab. Yang ketiga, yang terakhir, bilang pada teman kiri kananmu, yang terakhir. Jauh-jauh aja ngomong yang terakhir gitu. Ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Tuhan? Apa tadi? Bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Tuhan? Loh, kok lupa? Yang pertama? Bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Tuhan? Karena jalan ini ayat kedua. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Tuhan? Kita harus sadar kita ini dulu. Ayat 22. Yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Tuhan? Kita harus punya komitmen. Komitmen ini keputusan, terus menerus. Kalau ada komitmen, saudara, kita bisa jalani hidup ini terus menerus. Suami istri bisa menjalani hidup dalam sebuah pernikahan terus menerus, sekalipun ada banyak kesulitan, tantangan. Selain itu ada kebahagiaan. Kenapa? Ada sebuah komitmen, ada sebuah janji, saudara. Nah, pemazmur punya komitmen begini. Yuk kita baca sama-sama ayat 25. Mazmur 73:25. Mazmur 73:25. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Stop. Jadi pemazmur ini bilang apa? Tidak ada Allah selain engkau. Di mana? Di sorga. Ya kan? Tidak ada yang lain selain Tuhan ada di mana? Di sorga. Tapi lanjut, saudara, dikatakan demikian. Selain engkau tidak ada yang kuingini di mana? Di bumi. Jadi saudaraku, pemazmur ini dia mau hidup dekat dengan Tuhan. Dia nggak mau dekat sama yang lain. Dia nggak mau dekat sama berhala. Dia nggak mau dekat sama patung-patung. Dia nggak mau dekat dengan hal-hal seperti itu, saudaraku. Dia hanya percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dia hanya dekat
Dia katakan hanya ada Engkau di sorga, dan di dunia pun Engkaulah satu-satunya pilihanku yang tidak bisa kuganti dengan yang lain. Amin. Berikutnya ayat 26, komitmennya kita lihat lanjut. 26. Mazmur 73, 26. Yuk, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Berapa lama saudara mau percaya pada Allah? Berapa lama saudara mau percaya pada Allah? Berapa lama saudara mau hidup dekat dengan Allah? Selama-lamanya. Amin. Jangan waktu susah doang kita dekat, waktu sudah diberkati jauh lagi. Gak bisa saudara, selama-lamanya. Karena nanti di sorga juga kita hidup sedekat dengan Tuhan. Amin. Pilihlah untuk hidup dekat dengan Tuhan sebagai satu keputusan yang mutlak. Bukan pilihan yang lain, tapi memilih hidup dekat dengan Tuhan sebagai sebuah keputusan hidupku. Amin. Amin. Sehingga kita akan kuat, kita akan menjalani hidup ini dengan tidak takut dan khawatir, karena kita tahu kita dituntun oleh firman Tuhan yang adalah terang bagi jalan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih hari ini. Kau sudah menasehati kami, Kau sudah mencerahkan pikiran kami, Kau sudah mendorong kami untuk kembali hidup dekat dengan Tuhan. Kami tidak tahu hari esok kami. Ada banyak hal-hal yang bisa terjadi dan kemungkinan bisa terjadi. Tapi kami percaya, apapun yang terjadi, kami hidup dekat dengan Tuhan dan kami pasti diberkati oleh Tuhan. Kami percaya anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Terima kasih Allah. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang menyaksikan dalam live streaming. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Kau berkati mereka semua. Kau tolong, Kau tuntun mereka untuk terus kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ke depan, mereka tetap dekat dengan Tuhan. Terima kasih Allah. Berkat-Mu melimpah atas mereka semua. Damai sejahtera-Mu turun atas mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.